Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kita kali ini akan membahas mengenai European Super League yang pada hari ini memenangkan pengadilan ya di Uni Eropa, di mana Uni Eropa memutuskan bahwa UEFA maupun FIFA tidak bisa menetapkan hukuman, tidak bisa memberikan hukuman kepada tim manapun di Eropa yang ingin mengikuti kompetisi Eropa yang alternatif. Dalam hal ini ya ESL. Secara tidak langsung mendukung ESL, mendukung klub-klub itu mengikuti ESL tanpa dihukum oleh FIFA maupun UEFA. Nah, ini ceritanya cukup cukup panjang, cukup rumit dan langsung mendapatkan respon dari berbagai pihak, dari La Liga, dari Ligue 1, dari berbagai klub, dari presiden La Liga, dari pemerintah Inggris pun ikut komentar, bahkan presiden dari UEFA yaitu Saverin sampai melakukan juga statement yang jelas menolak kehadiran dari ESL. Nah, ini yang gua akan bahas tuntas. Sebenarnya ini adalah reborn ya dari 2021, pertama kali ESL digagas sebenarnya oleh 12 tim kalau nggak salah ya. Sekarang sisa 2 tim, Barcelona dan juga Real Madrid, yang menjadi pendiri, yang menjadi penggagas berdirinya ESL. Nah, ESL yang sekarang ya karena menang pengadilan, berarti artinya mereka akan jalan, mereka akan coba untuk declare ya, dan mencoba untuk mengajak tentu saja tim-tim yang sekarang posisinya menolak untuk join, yaitu masalah lobby. Mungkin itu yang akan coba dilakukan oleh ESL untuk mendapatkan klub-klub, karena formatnya formatnya ini akan diisi oleh 64 tim. Ini yang pertama, 64 tim. Dan 64 tim ini akan dibagi menjadi 3 divisi. Ya, ada yang pertama adalah Star League, setara Champions League. Tier 1, Tier 2-nya Gold, Tier 3 Blue. Mirip Champions League, Europa League, dan Conference League. Nah, untuk yang paling atas, Star League, itu diisi oleh 16 tim. 16 tim dibagi menjadi 2 grup, 8-8. Begitu juga dengan Gold, 16 tim, 8-8. Nah, untuk yang terakhir Blue itu terdiri dari 32 tim dibagi jadi 4 grup, 8-8-8. Nah, semua tim akan bermain 14 kali di fase grup. Oke. Jadi ini ada fase grup, ada playoff juga, playoff, knockout. Nah, di fase grup akan main 7 home dan 7 away. Jadi semuanya akan ketemu, ya, adil. Dan ini sistemnya adalah promosi. Ya, promosi dan ada degradasi. Jadi 4 tim teratas dari Star League atau yang paling atas itu akan masuk ke babak knockout, sama dengan di Gold. Ya, jadi 4 tim atas, 4 tim atas dari 2 grup. Dan 8 langsung main quarter final. Terus untuk yang terakhir Blue League itu 2 tim teratas dari masing-masing grup, ada 4, jadi 8 tetap. Langsung masuk ke quarter final, nggak ada babak 16 besar. Seperti biasa main quarter final, final, semifinal 2 leg, habis itu final di tempat netral biasa. Nah, promosinya di mana? Finalis dari Gold League, dari Blue League itu akan naik menggantikan 2 tim terbawah dari fase grup, di grup. Jadi 2 tim terbawah di grup Star itu akan turun digantikan oleh finalis dari Gold. 2 tim terbawah Gold itu akan digantikan oleh finalis dari Blue ya. Dan di Blue sendiri itu setiap seasonnya itu 20 tim akan serentak keluar dan digantikan dengan 20 tim baru. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan performanya di Liga Domestik. Kembali lagi diingatkan bahwa ini menggantikan Champions League. Mainnya di midweek, bukan menggantikan Liga. Jadi tim-tim ini akan tetap main di Liga seperti biasa, Liga Domestik. Hanya di tengah pekannya mereka akan main di sini ESL, bukan di Champions League. Ya, kembali lagi ini pilihan. Ya, tim boleh ikut Champions League, boleh ikut ESL. Nah, ESL ini kenapa gue sih menyatakan gue support. Kenapa? Karena kalau kita lihat UEFA, FIFA itu beberapa tahun terakhir terutama itu benar-benar sudah nggak masuk akal apa yang mereka perbuat. Mereka benar-benar, kalau gue bilang ya, itu udah memperbudak manusia, memperbudak pesepak bola dengan jadwal yang nggak kira-kira, dengan kompetisi-kompetisi ajaib yang mereka buat, Conference League lah, Nations League lah, di Piala Dunia Qatar 2022 di bulan Januari, di bulan Desember kan,
aneh pertama kali terjadi. Terus format Champions League akan diubah, semakin banyak game. Format Club World Cup akan diubah. Itu semua untuk apa? Untuk duit. Oke? UEFA, FIFA hanya mementingkan uang. Tidak mementingkan pelaku sepak bolanya, itu klub dan juga pemain. Kalau kita lihat, sudah berapa banyak pemain, berapa banyak pelatih yang protes terkait dengan jadwal, ya kan? Jadwal pertandingan. Apakah FA, apakah UEFA, apakah FIFA peduli hal itu? Enggak, mereka tidak peduli. Apakah mereka membatalkan format-format yang mereka sudah buat? Tidak. Artinya apa? Mereka hanya peduli tentang uang. Mereka pokoknya harus dapat lebih banyak uang, income. Dengan cara memperbanyak pertandingan. Tanpa memperhatikan bahwa klub ini keteteran. Bahwa pemain itu keteteran. Kalau mainnya satu musim itu 60 lebih match, itu kan gila. Itu nggak make sense. Bukan, pemain itu juga manusia, bukan robot yang bisa main terus non-stop, nggak ujung-ujungnya cedera. Banyak yang pemain yang cedera musim ini itu udah berkat Piala Dunia di tengah musim lalu. Lu boleh sepakat atau enggak, tapi gue menilai itu. Pemain burn out, pemain capek, fokusnya terbagi, ujung-ujungnya fitness mereka terganggu. Banyak tim yang mengalami itu. Banyak pemain yang mengalami ACL. Banyak pemain yang mengalami masalah otot. Dan FIFA nggak mau tanggung jawab, FIFA nggak mau peduli, UEFA juga. Ujung-ujungnya yang rugi siapa? Klub. Yang rugi siapa? Pemain. Maka dari itu, ESL ini dibuat. Kalau pemain klub, pelatih nggak didengar sama UEFA, mau teriak apa-apa, maka hadirlah Perez dan juga Laporta, dua penggagas sekarang, ya, karena sebelumnya pada mundur semua, sisa 2 untuk mendirikan ESL. Ini sebagai kompetisi yang apa ya kalau gue bilang, mencoba untuk membuat klub-klub itu jadi nggak dimonopoli oleh UEFA, nggak dimonopoli. Maksudnya gini, sekarang itu kan FIFA nomor 1, nggak ada lawannya untuk struktur sepak bola. Di bawahnya di UEFA ada CONCACAF dan sebagainya, ya kan? Setiap wilayah itu ada. Artinya ini sistemnya itu benar-benar kapital. Kita sentralisasi semua FIFA, semua itu tunduk sama FIFA ibaratnya. Semua kalau di Eropa semua tunduk sama UEFA. Jadi UEFA mau melakukan apapun semua diem, semua nggak bisa apa-apa karena nggak ada pilihan. Kalau kita berbicara tentang market, ada toko A, toko B jual barang yang sama, kita punya pilihan. Tapi kalau hanya toko A di lokasi tersebut yang jual itu, kita nggak punya banyak pilihan. Ya kan? Kita nggak punya pilihan lain. Nah, maka dari itu, dengan gampangnya UEFA melakukan monopoli. Oh, match-nya perbanyak ya. Oh, bikin kompetisi ini ya. Lu mau protes? Ya, lu mau nggak mau tetap ikut kan? Karena lu tetap bagian dari UEFA, bagian dari FIFA. Nah, klub-klub ini, Real Madrid dan Barcelona terutama, ini mencoba untuk melawan itu. Mencoba untuk, mereka orientasinya apa sih? Ujung-ujungnya duit juga, betul. Tapi duitnya untuk klub, untuk pelaku sepak bola sebenarnya. Bukan untuk organisasi yang nggak peduli tentang sepak bola tersebut. Bukan pelaku utama sepak bolanya, FIFA dan UEFA. Mereka mau memberikan uang, mereka mau menghasilkan uang itu untuk klub. Dan mereka mengajak semua klub bukan hanya klub-klub atas, tapi klub-klub menengah ke bawah pun mereka ajak. Untuk apa? Supaya klub ini lama-lama kan sulit untuk bersaing dengan misalkan pemilik dari owner dari Arab. Duitnya nggak berseri. Susah klub-klub kayak Madrid, Barcelona yang duitnya itu nggak bisa mereka dapatkan dari uang-uang Arab itu. Sulit untuk bersaing, beli pemain, harga pemain makin melonjak. Maka dari itu ESL ini dibuat. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan lagi. Ya untuk bisa, agar klub-klub itu bisa bersaing dengan uang-uang Arab yang ujung-ujungnya yang korup. Ya FIFA, UEFA juga yang membiarkan itu. Uang-uang dari Arab. Mereka terima juga kok. Tuan rumah Qatar, tuan rumah Saudi itu mereka terima duit. Dan Saverin sampai bilang sepak bola nggak bisa dibeli di duit, itu bullshit semua. Dia itu dibeli, UEFA itu udah banyak lah korupnya. Ini jangan coba untuk bilang bahwa
ESL ini kalau menurutku membeli sepak bola atau apa untuk klub-klub elit, mementingkan duit lah. UEFA dengan FIFA ini selama ini korup. Buktinya banyak yang ketangkap kan oleh polisi internasional karena korup. Jadi menurut gue hanya tinggal bagaimana dikomunikasikan di lobby. Ya ESL harus lebih bagus, lebih smooth dalam melakukan promosi, dalam melakukan komunikasi dengan supporter, dengan klub-klub yang ingin diajak, supaya tidak terjadi pada saat seperti 2021 di sana semua mendadak dan ujung-ujungnya gagal. Nah sekarang harus lebih tertata, harus lebih lebih bagus penjelasannya sehingga banyak yang setuju. Gue yakin juga makin kesini juga makin banyak yang muak dengan FIFA dan UEFA. Tapi kita juga banyak juga yang masih ragu dengan format dari ESL, dengan kompetisi ESL. Apakah ESL ini memang untuk hanya tim-tim besar atau merata? Itu yang harus dikomunikasikan oleh ESL, itu yang harus dijelaskan, itu yang harus diyakinkan kepada supporter, kepada klub bahwa ini kompetisi yang sangat fair, yang sangat terbuka, dan bahkan siarannya gratis. Jadi ini untuk semua, untuk fans pun ini sangat menguntungkan. Oke, jadi segitu dulu perkembangan terkait ESL. Nanti kalau ada perkembangan lain gue akan update dan gue akan bahas. Gimana kalau menurut kalian, apakah kalian pro ESL atau pro kompetisi UEFA? Kalian bisa komen di bawah. Oke, segitu dulu, salam sepak bola.